besar kita dalam makan cuma dalam amal agama secara sempurna. Ikut contoh Rasulullah SAW. Amal agama sempurna itu adalah dengan cara contoh Rasulullah SAW. Kalau bukan dengan contoh Rasulullah SAW adalah bukan agama sempurna. Karena sempurnaan agama adalah dengan mengikuti beliau SAW. Tapi yang mulia, zaman-zaman dahulu para sahabat telah mampu mengikuti Rasulullah SAW karena mereka ini telah menatap langsung wajah beliau, telah melihat langsung perjalanan beliau, kata-kata beliau, dan segala macam aktivitas ini telah dilihat oleh para sahabat. Jadi mereka ini telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sampai-sampai dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah SWT. Gelarnya radhiyallahu anhu, Allah ridho pada mereka, dan mereka pun ridho pada Allah SWT. Jadi orang yang sudah sukses dari dunia yang sementara sampai akhir zaman ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mereka inilah contoh itu. Sahabat ini hadirin, mengapa mereka sukses? Karena mereka ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat mulia di dunia mereka mulia, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah. Dan manusia-manusia pun, bahkan makhluk-makhluk selain manusia pun memuliakan para sahabat. Sampai air, gunung, angin, semuanya ini berkhidmat melayani mereka. Salah satu dari sifat mereka adalah yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Artinya kita tahu kalau orang kafir itu syahada la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan siapa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita berhak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, masuk tujuan kalimat la ilaha illallah ini mengeluarkan keyakinan kebesaran selain Allah atau makhluk dalam hati kita ini, dan hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak la ilaha illallah dalam hati kita. Maka hadirin yang mulia, untuk memasukkan mengeluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita ini, dalam hati para sahabat, dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini diundang oleh Nabi SAW selama 23 tahun. Tidak mudah-mudah. 13 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Ini diundang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak cukup dengan cuma mengenal khutbah seminggu sekali. Tidak cukup dengan tak boleh, tidak cukup dengan tak boleh. Para sahabat ini diundang 23 tahun. Dengan guru yang terbaik, dengan orang terbaik kita Muhammad SAW. Jadi hadirin mulia, kita keluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita ini. Apa itu makhluk? Makhluk ini adalah segala sesuatu yang bukan Allah. Jadi makhluk ini adalah cipta. Sang Khalik adalah Allah. Allah yang menciptakan semua. Selain Allah yang menciptakan. Yang diciptakan ini adalah makhluk. Jadi kebesaran kita ini harusnya cuma ada Allah SWT dalam hati kita. Selain Allah ini dibuang dalam hati kita. Bukan benda-bendanya, bukan jasanya, tapi kebesaran rumah makhluk. Rumah ini hadirin tidak masuk dalam hati, namun kebesaran rumah ini masuk dalam hati. Kemudian dunia kita ke dunia kita, duit kita, segala macam, bahkan ketakutan kita dengan uang, ketakutan kita dengan apapun pada selain Allah, ini juga makhluk. Karena rasa takut ini diciptakan oleh Allah Subhanahu. Jadi kita nafikan semua, kita nisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu. Yang besar hanya Allah Subhanahu. Selain Allah ini kecil. Kita ada masalah. Masalah kita ini besar. Namun masalah kita ini adalah kecil. Karena Allah yang Maha Besar.
Kita kecilkan masalah kita, bahkan kita buang masalah kita dari dalam hati kita. Kalau sudah pesan Allah SWT masuk dalam hati kita ini, maka tidak ada masalah di dalam kita. Karena yang membuat masalah adalah Allah, yang menyelesaikan masalah juga Allah SWT. Kenapa masalah kita tidak selesai? Oleh karena kita ini tidak mengembalikan masalah kita ini kepada Allah SWT. Kita ini merasa kuasa menyelesaikan masalah ini dengan kehendak kita, dengan diri kita. Sebenarnya diri kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Kita merasa keadaan ini, merasa mampu. Yang kuasa hanya Allah. Itu kan? Kalau kita merasa mampu, merasa kuasa, kita sudah mengambil haknya Allah SWT. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa. Termasuk kesirikan juga. Merasa mampu dan masuk kesirikan. Karena memang yang kuasa cuma Allah SWT. Agak susah begini. Karena banyak kesirikan yang telah kita lakukan. Kita ini cuma belajar iman, belum termasuk sempurna iman itu. Belajar iman. Karena kita ini ketika lapar langsung ingat nasi. Sebab semestinya yang menyekan adalah Allah SWT. Itu iman yang betul. Kalau kita lapar langsung ingat nasi, haus langsung ingat air, itu semestinya sudah terbalas keimanan. Mestinya langsung ingat bahwa yang menghilangkan adalah Allah SWT. Sahabat itu gitu. Jadi kalau kita ni belajar iman, walaupun kita ni mati dalam mencari dua ini, karena kita dalam tahap belajar, mudah-mudahan digolongkan dengan orang yang beriman, digolongkan dengan para sahabat. Jadi yang mulia, yang maha tinggi cuma Allah, selain Allah ini lemah. Kemudian yang hebat cuma Allah, selain Allah ini tidak hebat. Yang besar cuma Allah, selain Allah yang kecil. Sesuatu yang dibesarkan oleh Allah tidak mungkin dikecilkan oleh selain Allah SWT. Semua ini diletakkan oleh Allah SWT. Segala sesuatu ini dihadirkan oleh Allah SWT. Kehendak kita pun kita lahir ke dunia ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah SWT. Jadi segala sesuatu kita disebutkan hanya pada Allah SWT. Nah, itulah dalam hati kita ini hati kecil sebenarnya. Hati kita ini kecil, namun segala sesuatu pada masuk dan tak akan merasa puas. Rumah masuk, mobil masuk, motor masuk, bini masuk, anak masuk, kebesarannya. Sahabat masuk, kantor masuk, segalanya. Walaupun semua ini kebesaran masuk dalam hati kita tidak akan merasa puas, karena hati kita ini besar. Yang baru-barulah hati kita merasa puas ketika yang besar-besar masuk, yang maha besar masuk, baru puas, yaitu Allah. Kalaulah sudah Allah, kebesaran Allah yang maha besar masuk dalam hati kita, barulah masuk puas. Karena seorang Allah kecil, segala satu kecil. Jadi kita bicarakan ini, ngomong ke anak bini kita, maka kebesaran Allah masuk dalam hati. Kemudian para sahabat ini meyakini juga bahwa sikok-sikok jalan, mendekati jalan yang tadi, untuk mencapai sukses dari dunia dari sampai akhir Islam ini adalah mencontoh Rasulullah SAW. Mereka ini dari bangun tidur sampai tidur pula membaca jangan sedikit pun lain dari Rasulullah SAW. Telapak kaki pun baca sama dengan dia. Para sahabat ini kalau baca ruku jasadnya sama dengan Nabi, mereka ini harus mesti itu. Karena mereka tidak baca di ruku Nabi, maka mereka ini tidak baca. Sampai-sampai ada sahabat ketika Nabi sudah wafat pun bekas telapak Nabi itu ditijak oleh sahabat. Mana? Bumi tanah yang mana yang pernah ditijak oleh Nabi. Maka dia telapak Nabi itu ditijak sampai di sini. Para sahabat ini mencontoh Nabi. Jadi man tamassaka bi sunnati
Indah pasal mati pala bukan dunia tujuh. Barang siapa yang teguh di sunnah jika dosa yang mati maka baginya pala 100 dosa. Jadi kita berpegang teguh dengan sunnah ini maka pala 100 dosa. Hadirin yang mulia, ciri-ciri orang yang mendapatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tidak kesal lagi dengan dunia, tidak cinta lagi dengan dunia. Kalau masalah perlu dengan dunia, maka semua orang ini perlu dengan dunia. Masih perlu dengan duit, masih perlu dengan bini, masih perlu dengan segala macam. Namun mereka tidak cinta. Kecintaan Allah ini mengalahkan segala. Allah dan Rasul ini yang lebih diutamakan mereka ini daripada segala. Kemudian hadirin sifat sholat. Sholat ini hadirin amalan. Ini adalah amalan yang pertama yang bisa oleh Allah. Setelah iman ini, iman kan adalah amal rohani, amalan hati. Namun sholat ini adalah amalan jasad, gerakan. Dalam sholat ini pun dihadirkan amal rohani dan amal jasad. Bagaimana gerakan kita ini, bagaimana konsentrasi kita, pikir kita dan hati kita ditarik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sholat ini dikatakan kita ini bertatap berbicara seolah. Memang kita ini berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bagian lama disebut bila kita ini mengucapkan Alhamdulillah, maka itu Allah jawab. Allah SWT memuji, hamba pun memuji. Terus sampai waktu berlalu. Begitu kita mengucap Al-Fatihah, begitu kita mengucap ayat, maka Allah SWT langsung menyahut. Jadi kita ini berdialog dengan Allah SWT. Jadi anggaplah kita dalam sholat ini bahwa langsung dengan Allah SWT. Kalau kita kurang konsentrasi, kurang kekhusyuan kita, maka kita insya Allah meremehkan Allah. Macam mana lah kalau kita ni ngomong dengan orang ada kita melengos, atau singgung orang. Begitulah Allah SWT. Kalau kekhusyuan kita kurang, Allah sendiri menjawab omongan kita, namun hati kita ni cenderung kepada yang lain, maka Allah pun berbelok, mengalihkan pandangan kamarnya. Maka para sahabat ini membawa sifat-sifat sholat ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam sholat menutup aurat, di luar sholat pun kita menutup aurat. Kemudian bagaimana para sahabat ini menyelesaikan masalah dengan belajar sholat zakat. Maka hendaknya kita pun ketika ada masalah belajar dengan sholat. Katanya mulia ciri-ciri orang yang telah mendapatkan sifat sholat khusyuk wal khudu ini, dia ini ketika ada masalah sholat 2 rakaat maka masalah selesai. Ada masalah ini, masalah itu langsung diingat kepada Allah, sholat saja minta kepada Allah SWT langsung selesai masalah. Nanti dia sudah mendapatkan sholat khusyuk wal khudu. Kemudian ilmu mahadzikir, maka kita ini wajib belajar untuk ilmu dari bulan hingga yang lahat. Jadi bukan setahun 2 tahun, bukan 15 tahun. Ketika kita sudah mondok 13 tahun, 10 tahun, itu sudah belajar enggak? Setiap hari yang kita belajar. Maka penting kita ta'lim di masjid setiap hari, dan ketika di rumah kita ta'lim di rumah. Itu salah satu yang membebaskan kita dari tuntutan wajib menuntut ilmu. Dan juga hendaknya kita ini ketika berilmu janganlah merasa sombong. Hendaknya kita ini sadar bahwa ilmu ini datang dari Allah SWT dan Allah mampu mencabut kapan Allah benar. Sebagusnya semestinya para ulama, orang sudah berilmu, semakin berilmu ini semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Semakin 4 bulan kita ini semakin takut kepada Allah. Semakin sering kita keluar dari Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin takut. Bukan semakin remeh. Begitupun semakin banyak hafalan kita, semakin banyak hadis, semakin banyak Al-Quran, ini semakin takut mesti pada Allah. Inilah perpaduan ilmu dan zikir. Jadi ilmu dibarengi dengan zikir. Saya kan berilmu, berzikir, namun tidak sadar pada Allah SWT. Maka mesti dibarengi ilmu mahadzikir.
Maka ciri-ciri orang yang melakukan ilmu zikir, ilmu dan zikir ini, semakin berilmu ini semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kemudian sifat sahabat yang keempat ini yaitu ikram muslim, memuliakan saudara muslim, akhlak. Ini adalah buah dari keimanan. Kalau keimanan seseorang sudah bagus, maka itu kelihatan dari akhlaknya. Kalau buah jambu itu bagus, manis, biasanya akarnya bagus. Kalau buah jambu itu sudah tidak bagus, maka akarnya ada masalah. Begitupun padi bagus, ini berat, berarti padi itu bagus akarnya. Begitupun begitu. Allah kita bagus, berarti keimanan kita bagus. Kalau keimanan kita rusak, maka Allah kita rusak. Dan hendaklah kita ini, para sahabat itu rajin memuliakan. Dia ini menunaikan hak, bukan tak tunai. Jadi kita ini menunaikan hak saudara kita, bukan kita yang tak tunai. Jadi kita ini mengikram. Mengikram saudara-saudara kita, bukan kita tak ikram. Ini terbalik. Kita ini tak mulia tu. Padahal sebabnya kita yang memuliakan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan akhlak yang bagus ini, orang yang memusuhi dia ini menjadi sahabat dengan para nabi. Karena sahabat nabi itu banyak orang yang memusuhi nabi, seperti Sayyidina Umar, Daud, ini membunuh nabi, jadi sahabat. Begitu pun nabi kita ini, wong-wong yang memusuhi kita ini target menjadi sahabat. Kemudian sifat sahabat yang paling ikhlas dalam beramal. Segala sesuatu tidak akan Allah terima yang tidak dilandasi dengan ikhlas. Jadi kunci amalan ingin diterima adalah ikhlas. Barang siapa sholat dengan dia berarti dia telah syirik. Barang siapa berpuasa dengan dia berarti dia telah syirik. Barang siapa sedekah dengan dia berarti dia telah syirik. Bahkan disebutkan dalam amalan pun orang menjaga. Kita sholat misalkan menjadi imam, suami kita bantu. Selain kita ini menghargai Allah, ada keujuban dalam hati kita, semua ingin didengar, maka Allah melepas diri daripada kita. Daripada hari kiamat Allah suruh kita ini minta balik pada uang kita, uang yang ingin kita dengar. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan sifat ikhlas ini dicaci tidak marah, dimuji tidak marah, harta baik. Nah, dia itu mantap. Kemudian yang terakhir, sahabat ini semuanya berdakwah. Mereka juga ahli ibadah, ahli tauhid, ahli zikir, ahli ilmu, ahli hikmah, segala macam. Namun sahabat ini tidak mantap di rumah, tidak mantap di masjid jauh, tidak mantap di kampung jelek, tapi pada saat ini hebat menyampaikan balighun walau ayat. Kita baca bismillah, sampaikan kepada orang bismillah. Jadi hari yang mulia, kita ini marilah kita sahabat, kita sampaikan apa yang kita baca ini kepada orang kampung itu, pada kampung makanan itu. Ciri-ciri orang yang mendapatkan sifat kafir ini menjadikan tujuan masuk hidupnya adalah untuk berkah, untuk menyampaikan. Karena kita ini adalah mewakili Rasulullah SAW, yaitu rahmatan lil alamin. Bukan cuma di pulauan, bukan cuma di lirik, bukan cuma di itu. Namun kita ini menyampaikan agamanya niat kepada di seluruh dunia. Insyaallah ya. Semua itulah yang disampaikan dan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu nama majelis untuk membantu para majelis subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.